Di awal episode ini menampilkan seorang laki-laki berbadan besar yang sedang tiduran santai di sebuah gubuk kecil di tengah sawah. Dia bernama Gembil. Tiba-tiba datanglah seekor burung belibis putih yang bisa bicara layaknya manusia hingga mengagetkan Gembil. Lagunya bagus sekali, seperti orang sedang kasmaran. Burung belibis tersebut sebenarnya adalah Angling Dharma yang dalam episode sebelumnya telah disihir menjadi seekor burung belibis. Pinter ngomong orang ini. Akhirnya mereka bercakap-cakap dan mereka sepakat untuk berteman. Gembil pun membawa belibis putih pulang ke rumahnya. Cintakan saja ya. Jangan, Le, jangan. Kok semakin parah, Togi? Semakin hari pertemanan antara Gembil dan belibis putih semakin erat. Pada suatu hari bahwa rajanya Prabu Bojonegara mempunyai seorang gadis cantik yang sangat jelita bernama Putri Sekarwangi. Keesokan harinya Gembil pun mengajak belibis putih alias Angling Dharma untuk menuju ke Taman Kaputren, tempat putri raja bermain bersama dayang-dayangnya. Tuan Putri pun sangat senang bertemu dengan seekor burung belibis yang pandai berbicara bahasa manusia. Burung apa itu, Mbok? Maafkan saya, Gusti Putri. Saya tidak sengaja. Tangkap dia, Mbok. Dia pun menyuruh para dayang-dayangnya untuk menangkap belibis putih tersebut. Akan tetapi mereka semua tidak mampu untuk menangkapnya. Burung belibis pun kembali kepada Gembil dan dibawa pulang. Padahal pohon ini. Kedatangan belibis putih ini membuat berkah tersendiri untuk keluarga Gembil. Di suatu pagi, belibis putih memberitahu kepada Gembil bahwa di halaman rumah Gembil terdapat harta karun yang bisa membuat Gembil kaya raya. Dan Gembil pun sangat terkejut dan membuktikan adanya bahwa harta karun tersebut benar-benar nyata. Bunyinya sudah dekat. Iya, kita jadi orang. Di sisi lain, atas permintaan putri raja, raja pun membuat sayembara untuk seluruh penduduk negeri bahwa barang siapa yang bisa menangkap atau mendapatkan belibis putih dan menyerahkannya kepada kerajaan, maka akan diberi hadiah besar oleh sang raja sendiri. Bagi pemilik belibis yang dengan sengaja atau tidak sengaja berusaha untuk menyembunyikannya akan dikenakan hukuman seberat-beratnya. Ayah Gembil yang mendengar sayembara tersebut bergegas pulang dan memberitahu Gembil supaya secepatnya menyerahkan belibis putih tersebut ke kerajaan. Belibis ini bahaya, digantung. Gembil pun bingung dan bimbang. Akankah sahabatnya tersebut harus diserahkan ke kerajaan? Hingga akhirnya Gembil pun mau menuruti kemauan ayahnya. Dan keesokan harinya Gembil dan ayahnya menuju istana untuk menyerahkan belibis putih tersebut. Hadapkan dia. Atur. Hamba ikhlas menyerahkan sahabat hamba ini, Gusti. Raja pun sangat gembira karena Gembil mau menyerahkan burung belibis tersebut dengan syarat setiap 1 bulan sekali Gembil boleh bertemu dengan burung tersebut yang juga sekaligus sahabatnya. Setidak-tidaknya sebulan sekali hamba boleh bertemu dengan Terlepas semua itu, burung belibis dan Putri Sekarwangi menjalani hari-hari bersama, menjadi semakin dekat. Tak terasa 6 bulan pun telah berlalu, hingga Putri Sekarwangi pun menaruh curiga kepada burung belibis, jelmaan Prabu Angling Dharma tersebut. Siapa sebenarnya burung belibis tersebut dan apa yang disembunyikan darinya? Kokak itu? Benar, Gusti. Hingga akhirnya tiba saatnya kutukan belibis putih tersebut hilang. Belibis putih meminta Putri Sekarwangi untuk mencabut jambul yang ada di kepalanya. Hingga akhirnya belibis putih pun berubah dan menjelma menjadi seorang pemuda tampan. Yang akan mengakhiri kutukan kepada hamba. Gusti tidak usah khawatir. Sang putri pun sangat terkejut melihat semua itu dan menanyakan siapa sebenarnya pemuda tersebut. Dan pemuda itu pun mengaku kalau dirinya adalah Angling Dharma, Raja Malwapati. Siapa sebenarnya, Tuan? Hamba Angling Dharma, Gusti Dewi.
Tidak, Gusti Dewa. Kemudian Angling Dharma pun menceritakan asal-usul dirinya dikutuk menjadi belibis putih oleh seorang penyihir jahat. Yang saya kalahkan Mahesa. Jadilah kamu seekor belibis. Di adegan lain diceritakan, sepeninggal Prabu Angling Dharma, Malwapati dalam keadaan krisis kepercayaan karena tidak memiliki seorang raja yang bisa diandalkan. Batik Madrim sebagai patih Malwapati pun dihasut oleh para senopatinya supaya menobatkan dirinya sebagai Raja Malwapati untuk menggantikan Angling Dharma. Raja, jangan menggoyah keyakinanku, Katiwanda. Janji seorang satria itu pantang mencela-mencela. Kemudian Angling Dharma tiba-tiba datang secara tiba-tiba dan duduk di kursi singgasananya. Maafkan aku, Kakang Madrim. Apa aku sudah banyak berubah, Kakang Madrim? Maaf, adik Prabu seorang yang sangat santun. Sebenarnya aku ingin membuat sebuah kejutan kepada kalian. Pertarungan besar pun tidak dapat dielakkan lagi. Batik Madrim sampai mengeluarkan ajian pamungkasnya, yaitu ajian Triwikrama. Setelah Batik Madrim percaya bahwa yang datang adalah benar-benar Prabu Angling Dharma, Angling Dharma pun memberitahukan bahwa dirinya akan pergi lagi meninggalkan Malwapati. Akan tetapi Batik Madrim penasaran apa sebenarnya yang dilakukan oleh Prabu Angling Dharma. Ada apa dengan Prabu Angling Dharma? Dan secara diam-diam Batik Madrim mengikuti Angling Dharma setelah kepergiannya. Baik, Dinda Prabu. Ternyata Angling Dharma pun menuju ke kediaman Dewi Sekarwangi. Kemudian secara tidak sengaja, Permaisuri Bojonegara pun melihat keberadaan Angling Dharma di kamar pribadi Putri Sekarwangi dan melaporkannya kepada Baginda Raja. Disetujui Ayahanda. Kurang ajar. Cepat kepung. Hal ini membuat Raja Bojonegara murka dan memerintahkan seluruh prajurit untuk mengepung kamar putrinya. Angling Dharma pun berubah menjadi belibis putih lagi. Siapa lelaki lancang yang berani tandang ke bilikmu? Lelaki yang mana? Setelah dipenjarakan, belibis jelmaan Angling Dharma menghilang dari penjara dan belibis itu pun berubah menjadi kain. Hah? Ada apa? Ampun, Gusti Prabu. Belibis putih itu berubah menjadi ini. Hal ini membuat Raja murka dan membuat sayembara lagi. Saja yang bisa menang akan diberikan. Batik Madrim yang sedang berada di kerajaan Bojonegara pun mengikuti sayembara tersebut dan menghadap raja. Hamba akan mencobanya, Gusti Prabu. Batik Madrim pun berusaha menangkap penyusup di kamar Putri Sekarwangi. Batik Madrim mengetahui bahwa penyusup tersebut adalah Angling Dharma. Menjadi murka karena menganggap Angling Dharma telah mengkhianati adiknya Setyawati yang telah melakukan pati obong demi Prabu Angling Dharma. Ada yang mau datang, Dinda Devi. Aku mau bersembunyi di dalam permata Batik kalung. Madrim berdalih bahwa dia tidak percaya kalau penyusup tersebut adalah Angling Dharma, hingga pertempuran besar pun tidak dapat dielakkan lagi. Aku rajamu, Kakang Batik Madrim. Apa tujuan Kakang mengikuti aku? Kau mau membunuh? Batik Madrim kelihatan sangat bernafsu untuk membunuh Prabu Angling Dharma karena kekesalannya pada rajanya sendiri, hingga ajian tertinggi lebur saketi tingkat tinggi akhir pun dikeluarkannya. Ilmu itu bukan untuk menjatuhkan kekuasaan. Kamu benar-benar keterlaluan, Kakang. Angling Dharma sangat terkejut melihat perlawanan Batik Madrim tersebut. Ia tidak menyangka bahwa Batik Madrim benar-benar ingin membunuhnya. Ampunkan hamba, Dinda Prabu. Hamba mengaku kalah.
Melihat semua kejadian ini, Prabu Bojonegara akhirnya mengetahui dan paham apa yang sebenarnya terjadi dan siapa Belibis Putih tersebut. Hamba Angling Dharma, dan ini patih hamba.